Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin, terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kembali kita pagi hari ini sebelum menjalani seluruh aktivitas kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan, sumber kehidupan, menikmati makanan yang sesungguhnya, yakni firman Tuhan. Alkitab menuliskan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita yang percaya. Itulah kita sangat membutuhkan tuntunan firman-Nya agar kita menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat satu ayat di dalam firman Tuhan, Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-35. Bapak Ibu Saudara, ayat ini adalah bagian dari khotbah Yesus di Kapernaum setelah mukjizat penggandaan roti dan ikan, ya. Dari 2 ikan dan 5 roti dapat memenuhi kebutuhan lebih dari 5.000 orang, bahkan ada sisa lagi. Nah, ayat ini merupakan bagian dari perikop yang lebih besar, membahas tentang Yesus sebagai roti hidup. Ayatnya berkata demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Bapak Ibu Saudara, Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup. Ini tentu bukan roti secara fisik yang kita makan sehari-hari, tetapi roti spiritual yang memberikan kehidupan kekal. Dalam konteks Yahudi, roti adalah makanan pokok, simbol dari pemeliharaan dan kehidupan. Yesus menggunakan simbol ini untuk menunjukkan bahwa Dialah sumber kehidupan sejati. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Datang kepadaku berarti percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak akan lapar lagi, mengacu pada pemenuhan kebutuhan rohani, menikmati kepuasan yang sejati. Yesus memuaskan kerinduan terdalam manusia akan makna, tujuan, dan hubungan dengan Allah. Dikatakan dalam bagian yang terakhir, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Percaya kepadaku adalah respon aktif terhadap Yesus, melibatkan iman dan ketaatan. Tidak akan haus lagi, mengacu pada pemuasan dahaga rohani. Yesus memberikan air hidup, yaitu Roh Kudus yang memuaskan dahaga jiwa. Apa makna ayat ini bagi kita Bapak Ibu Saudara? Dalam diri kita manusia ada sesuatu yang membutuhkan makanan. Dan makanan itu bukan yang dari dunia ini. Seperti makanan jasmani yang kita makan. Atau kekayaan, pangkat jabatan, ataupun kepuasan seks. Dan yang lainnya. Melainkan makanan yang dari surga, yaitu firman Allah yang hidup. Kepuasan sejati akan tercapai jika manusia mendengar firman Tuhan dan percaya akan firman itu. Yesus adalah sumber kehidupan rohani yang sejati.
Hanya dengan datang dan percaya kepada Yesus, kita dapat mengalami pemenuhan kebutuhan rohani yang kekal. Bapak Ibu Saudara, ayat ini mengundang kita untuk memiliki hubungan pribadi dengan Yesus, mengalami persekutuan yang memuaskan dengannya. Mari pagi hari ini ketika kita membaca, merenungkan ayat ini adalah pernyataan yang kuat tentang identitas Yesus sebagai roti hidup yang memberikan kehidupan kekal kepada semua orang yang datang dan percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tidak ada keindahan, kenikmatan, kenyamanan selain saat kita mendengar firman Tuhan dan percaya akan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah roti kehidupan yang sanggup memuaskan, mengubahkan, memulihkan, bahkan bekerja dalam hidup kita, menjadikan kehidupan yang lebih baik, bahkan menikmati kasih karunia Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami, memulihkan setiap hati yang terluka, membebaskan yang terbelenggu, menyembuhkan yang sakit, membukakan jalan dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa kasih-Mu Tuhan memberkati kami semua. Hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia hari ini, berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu.
Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.